Bab 223. Dua kebenaran mendalam. Dan saat membayangkan kekuatan Devin Singh, semua juga tercengang, betapa hebatnya Rando Wu bisa menghadang serangan Devin Singh tanpa terluka sedikitpun. Tidak kusangka kamu langsung berhasil memahami kebenaran mendalam, kalah darimu tidak begitu memalukan. Meski Devin Singh masih merasa tidak rela, ia tidak yakin bisa menang jika mereka lanjut bertarung. Tapi sebagai sosok yang selalu menepati perkataannya, Devin Singh telah berkata hasil pertarungan ini akan ditentukan oleh satu serangan ini, dan karena ia kalah, ia tentu harus mengakui kekalahan. Dalam hati Rando Wu juga terkejut melihat kekuatan Devin Singh. Jika saja kebenaran mendalam petir tidak sesulit itu dipahami, dan Devin Singh telah memahaminya dengan sempurna, pasti dirinya lah yang akan kalah. Tapi di luar, ia tetap berkata dengan penuh percaya diri, "Aku sudah bilang, sejak dulu tujuanku adalah menjadi peringkat 1. Tentu aku harus mengalahkanmu." Lalu, Rando Wu menatap orang-orang yang memiliki peringkat di atasnya. Yang pertama ditatapnya adalah Elton Su. Ia ingin menantang Elton Su. Tapi, ia hanya boleh menantang maksimal 3 peringkat di atasnya, maka ia belum boleh menantang Elton Su. Rando Wu berencana menantang Filbert Ye di paling akhir, karena tidak ada gunanya menantang Filbert Ye sekarang. Lah sama sekali tidak merasa Badang Mo hebat, maka ia tidak berminat menantangnya. Dongard Du yang bertengger di peringkat 4 membuatnya merasa terancam, maka ia merasa ragu menantangnya. Akhirnya, ia memutuskan menantang Wen Zhian, karena peringkat Werich Jian di atasnya, tapi ia merasa kekuatan Wen Zhian bukan ancaman baginya. Seperti yang telah diperkirakan Rando Wu, meski Wen Zhian menguasai kebenaran mendalam pedang dan kekuatannya meningkat drastis setelah mengalahkan Wave Bubble. Tapi Rando Wu bahkan sanggup mengalahkan Devin Singh yang menguasai setengah kebenaran mendalam petir, maka Wen Zhian yang hanya menguasai kebenaran mendalam pedang pasti bisa dikalahkannya. Hanya dengan 3 serangan Rando Wu, Wen Zhian telah terluka parah dan terpaksa mengakui kekalahan. Rando Wu pun naik ke peringkat 3. Filbert Ye masuk ke arena pertarungan dan berkata pada Elton Su, "Senior Su, mari kita bertarung." "Kamu menantangku." Elton Su tertegun, tapi ini cukup wajar, setidaknya, Filbert Ye akan bisa naik ke peringkat kedua. Mendengar Filbert Ye menantang Elton Su, Wave Bubble menatap arena pertarungan lekat-lekat. Dalam hati ia berpikir, "Elton Su, kamu begitu yakin bisa mengalahkanku, aku ingin melihat seberapa hebat kekuatanmu." Elton Su masuk ke arena pertarungan dan menatap Filbert Ye dengan sikap waspada. Filbert Ye sangat misterius. Ia telah diterima sebagai pengikut salah satu sekte Secret Universe, tapi ia tetap bergabung dalam kompetisi ini. Dan, karakter Devin Singh yang agresif dan Rando Wu yang garang telah menunjukkan sebagian besar kekuatan mereka. Tapi sejak dulu, Filbert Ye tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Meski semua orang tahu, ia pasti sangat kuat. Melihat ekspresi was-was Elton Su, Filbert Ye tersenyum, "Kenapa gugup sekali, kita hanya akan bermain-main sejenak." "Aku merasa, kamu lebih kuat dari Devin Singh dan Rando Wu, aku tidak boleh meremehkanmu." Elton Su tersenyum, perkataan Filbert Ye membuatnya sedikit lebih tenang. Filbert Ye dengan tenang melontarkan serangan, rupanya, sama seperti Elton Su, ia menggunakan kebenaran mendalam angin, dan kebenaran mendalam anginnya hampir setara dengan Elton Su. Dan jurus yang digunakannya adalah amarah Dewa Angin. Pusaran angin memenuhi udara dan melayang ke arah Elton Su, kekuatannya bahkan jauh di atas amarah Dewa Angin Tuan Muda Feng. Bagaimana bisa? Tuan Muda Feng terbelalak, merasa tidak percaya. Lah tidak menyangka Filbert Ye bisa menggunakan amarah Dewa Angin sepertinya, bahkan jauh lebih kuat. Dan kekuatannya bisa setinggi ini karena tingkat kultivasi Filbert Ye memang lebih tinggi, dan tekniknya jauh lebih sempurna. Melihat serangan Filbert Ye, Tuan Muda Feng mendapat perspektif baru tentang kekuatan amarah Dewa Angin, dan jadi lebih memahami kebenaran mendalam angin. Elton Su juga sangat terkejut. Bagaimana Filbert Ye bisa melakukannya? Bahkan serangannya jauh lebih kuat dari Tuan Muda Feng. Ini membuatnya teringat saat Dewa Angin meminjam tubuhnya saat itu. Dari kejadian ini, Elton Su jadi lebih memahami amarah Dewa Angin. Ia mengeluarkan kipas Dewa Anginnya dan berseru, "Amarah Dewa Angin."
Jurus yang sama, meski tekniknya tidak sesempurna Filbertier, tapi tadi Filbertier hanya menggunakan Reiki murninya untuk mengerahkan amarah Dewa Angin. Maka perbedaan kekuatan kedua serangan itu tidak begitu jauh. Saat kedua serangan itu bertemu, terdengar ledakan di seluruh penjuru. Apa-apaan ini? Sejak kapan amarah Dewa Angin menjadi jurus pasaran? Ini membutuhkan keahlian tingkat tinggi, bagaimana bisa sekarang sangat banyak yang menggunakannya? Para penonton saling memperbincangkan. Ekspresi Tuan Muda Feng tampak masam, lah sudah cukup terkejut Filbertier bisa menggunakan jurus itu. Tapi Filbertier adalah pengikut Sekte Justice, maka wajar jika ia memiliki kemampuan ini. Tapi bagaimana bisa seorang pemuda dari negara kecil seperti Elton Su juga mengetahui jurus ini? Dan yang paling membuatnya tidak rela, Filbertier dan Elton Su melakukannya lebih baik darinya. Damn, bagaimana bisa bocah itu melakukannya? Tunggu, kipas apakah yang ada di tangan bocah itu? Sepertinya itu kipas Dewa Angin. Tapi kipas itu telah hilang selama puluhan ribu tahun, dan merupakan harta spiritual tingkat tinggi, pikir Tuan Muda Feng. Lah bertekad untuk menanyai Elton Su setelah kompetisi Nine Sky Board selesai. Filbertier menatap Elton Su dengan ekspresi terkejut, kukira kamu hanya memahami kebenaran mendalam angin, maka aku menggunakan jurus ini, tidak kusangka kamu juga bisa menggunakan jurus ini. Aku juga terkejut. Aku secara kebetulan menemukan jurus ini, tidak kusangka kamu dan Tuan Muda Feng juga bisa melakukannya, kata Elton Su. Filbertier tersenyum, aku pengikut Sekte Justice, sangat banyak jurus yang diajarkan di sana, termasuk amarah Dewa Angin. Elton Su mengangguk, rupanya begitu, tapi kenapa kamu hanya mengerahkan setengah kebenaran mendalam anginmu? Apakah kamu meremehkanku? Aku tidak meremehkanmu. Kebenaran mendalam angin yang kupahami memang baru setengahnya, jawab Filbertier. Elton Su tidak percaya, mana mungkin. Jika kamu hanya memahami setengah kebenaran mendalam angin, mana mungkin kamu bisa disandingkan dengan Devin Singh dan Rando Wu. Siapa bilang mereka yang hanya memahami sedikit kebenaran mendalam pasti kalah oleh mereka yang memahami lebih banyak kebenaran mendalam. Dan belum pasti juga mereka yang memahami lebih banyak kebenaran mendalam akan menang dari mereka yang hanya memahami sedikit kebenaran mendalam. Bukankah kamu juga hampir dikalahkan oleh badangmu? Filbertier balik bertanya. Elton Su tertegun sejenak, ini memang tidak bisa dipastikan, tapi sepertinya semua orang menganggap seperti ini. Dan saat itu ia kalah karena ia belum menguasai cara menggunakan kebenaran mendalam, tapi kini ia telah menguasainya. Filbertier tersenyum penuh arti dan berkata, kamu akan segera mengerti, rasakan, sepercik api bisa membakar seluruh lembah. Muncul bara api yang tiada habisnya, sekeliling mereka menjadi lautan api. Awalnya Elton Su merasa heran kenapa Filbertier tidak menggunakan jurus pamungkasnya dan malah menggunakan jurus yang lemah. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Karena Elton Su merasakan hawa panas di lautan api itu dipenuhi kekuatan kebenaran mendalam. Selain kebenaran mendalam angin, ia juga mengandung kebenaran mendalam api. Bagaimana bisa? Tidak disangka, selain menguasai kebenaran mendalam angin, Filbertier juga menguasai kebenaran mendalam api. Pantas saja ia hanya menguasai setengah dari kedua elemen itu. Terdengar seruan para penonton di sekeliling. Menguasai dua kebenaran mendalam sangat berbeda dari menguasai satu kebenaran mendalam. Karena saat menguasai satu kebenaran mendalam, mereka akan menolak kebenaran mendalam yang lain. Seperti dua kutub magnet yang saling menolak, begitu memiliki satu kebenaran mendalam, akan sangat sulit untuk menguasai kebenaran mendalam yang lain. Filbertier berhasil menguasai dua kebenaran mendalam, dan bisa mengerahkannya di saat yang bersamaan. Sepertinya hanya mereka yang telah mencapai pencerahan lah yang bisa mengerahkan dua kebenaran mendalam di saat yang bersamaan. Jika Filbertier tidak memilih mempelajari dua kebenaran mendalam di saat yang bersamaan, tapi hanya satu, saat memasuki tingkat yin yang penuh, setidaknya ia akan bisa memahami 80% dari kebenaran mendalam. Meski serangan ini cukup kuat dan membatasi kebenaran mendalam angin Elton Su tetap berhasil mengatasinya dan menyingkirkan lautan api itu. Kamu sungguh hebat, bisa mengerahkan dua kebenaran mendalam di saat yang bersamaan, puji Elton Su sambil mengacungkan jempol.
Elton Su tahu, jika Filbertier memilih hanya mendalami satu kebenaran mendalam, ia pasti telah menyempurnakannya dan berhasil mengalahkannya. Tapi Filbertier memilih mendalami dua kebenaran mendalam, membuatnya hanya bisa memahami masing-masing setengahnya. Dan yang terpenting, Filbertier telah mencapai tingkat yin yang penuh, pasti memahami perang negara yang akan terjadi, memperdalam kebenaran mendalamnya, dan berusaha meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Begitukah? Tapi karena aku hanya memahami setengahnya, pasti mudah bagimu untuk mengalahkannya, bukan? Kata Filbertier. Elton Su tersenyum, sekujur tubuhnya mengeluarkan kebenaran mendalam angin yang telah sempurna, mengejutkan semua yang ada di sana. Filbertier menguasai dua kebenaran mendalam masing-masing 50% sudah sangat mengejutkan. Tapi Elton Su berhasil menguasai 100% kebenaran mendalam saat baru mencapai tingkat yang langit. Ini hal yang sangat jarang ditemui selama ribuan tahun. Saat ini, Filbertier telah mengalahkan semua orang dan menjadi ahli bela diri muda paling berbakat di dunia. Bersambung. Bab 224 naik tingkat. Kenapa Filbertier membuat keputusan sebodoh ini? Ia punya kemungkinan besar untuk meraih peringkat 1. Tapi ia memilih mempelajari dua kebenaran mendalam dan melewatkan kesempatan menjadi peringkat 1. Di antara awan, Petua Sekte Justice menggerutu dalam hati. Petua Sekte Netherworld tersenyum, tidak kusangka Filbertier membuat keputusan sebodoh ini, tapi berkat ia, Rando Wu dari Sekte kami akan bisa meraih peringkat 1. Petua Sekte Heaven tampak paling muram, akulah yang paling sial, Devin Sing yang kukira akan menang telah kalah dari Rando Wu. Dan sepertinya, Filbertier juga tidak akan bisa mengalahkan Elton Su. Hei, sepertinya situasi berubah. Petua yang awalnya merasa jengkel dan mengira Filbertier akan membuatnya kehilangan harta karunnya, tiba-tiba menyadari perubahan situasi di bawah dan segera berseru. Meski Elton Su telah menunjukkan kebenaran mendalam anginnya yang sempurna, Filbertier tetap tampak tenang. Dan melihat ekspresi Filbertier, Elton Su kembali merasa was-was. Aku sangat kagum kamu berhasil menyempurnakan kebenaran mendalam angin di tingkat yang langit. Tapi bagaimanapun, kamu akan kalah, rasakan. Roda angin dan api. Seru Filbertier dengan nyaring, dan lautan api kembali muncul. Saat ini, Filbertier kembali menggunakan kebenaran mendalam anginnya. Angin menguatkan api, dan dengan bantuan kebenaran mendalam angin, jurus itu menjadi semakin kuat dan dengan cepat menuju ke arah Elton Su. Ini adalah jurus terkuat yang pernah disaksikan Elton Su. Bahkan jauh lebih kuat dari kebenaran mendalam petir Devin Sing. Elton Su tidak menyangka, gabungan kedua elemen itu bisa menghasilkan kekuatan yang lebih hebat dari kebenaran mendalam petir. Elton Su tidak bisa membayangkan, jika kedua kebenaran mendalam itu berhasil disempurnakan, akan sekuat apa hasilnya. Tanpa berlama-lama, Elton Su segera mengerahkan jurus yang belum pernah dikerahkannya. Menghadapi serangan semengerikan itu, Elton Su hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Sayangnya, kehebatan gabungan dua kebenaran mendalam jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan Elton Su. Baru saja ia mengenyahkan api itu, datang bara api yang lain. Seperti memukul permukaan air dengan pedang, serangan Elton Su sama sekali tidak berguna. Tidak bisa terus seperti ini. Tidak kusangka gabungan dua kebenaran mendalam lebih kuat dari satu kebenaran mendalam yang telah sempurna. Saat ini Elton Su merasa sangat cemas, kedua kebenaran mendalam itu saling menguatkan satu sama lain, kekuatannya sungguh luar biasa. Apa yang harus kulakukan? Hanya dengan menembus tingkat yin yang penuhlah kebenaran mendalamku bisa meningkat dan mengalahkan Filbertier. Tapi aku masih sangat jauh untuk menembus tingkat itu. Elton Su merasa putus asa, ia tidak ingin kalah. Meski sementara ini ia bisa menghadang kobaran api itu, tapi jika ini terus berlanjut, ia akan kalah. Tunggu, energi murni. Jika aku bisa mengubah kobaran api ini menjadi energi murni dengan pedang sihir berapi, bukankah aku akan bisa menyerapnya? Elton Su hendak segera melakukannya, tapi ia mendapati hubungannya dengan pedang itu terputus. Ada apa? Pedang iblis roh ilusi, apakah ini perbuatanmu? Melihat dirinya tidak bisa menggunakan pedang itu, Elton Su menebak ini perbuatan pedang iblis roh ilusi. Pedang iblis roh ilusi menarik kesadaran Elton Su ke suatu tempat dan berkata dengan jengkel,
Apakah kamu sudah gila? Begitu kamu mencapai tingkat yin yang penuh, jiwa perlahan akan bertransformasi, dan keberadaan kami akan ditemukan. Apakah kamu harus mengambil risiko sebesar ini demi menang? Ini bukan hanya demi kemenangan, inilah jalan yang harus kutempuh, aku harus terus maju, tidak bisa mundur. Jika aku kalah, aku tidak akan bisa berkembang, kata Elton Su dengan ekspresi penuh tekad. Melihatnya, pedang iblis roh ilusi tahu Elton Su tidak sedang bercanda. Dengan ekspresi tidak berdaya, akhirnya ia berkata, kalian manusia benar-benar merepotkan. Kamu harus bersikap hati-hati. Sebenarnya aku sudah punya rencana. Aku hendak menggunakan jurus pemakan jiwa untuk menyerap api ini, tapi aku membutuhkan pedang sihir berapi untuk menyempurnakannya. Selama tidak ada ahli bela diri tingkat manusia dewa di sini, kita tidak akan ketahuan, Elton Su menjelaskan rencananya. Pedang iblis roh ilusi mengangguk dan berkata, rencana bagus, menggunakan jurus pemakan jiwa untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pedang iblis roh ilusi tidak lagi menghalangi Elton Su. Elton Su bisa kembali mengendalikan pedang sihir berapi. Setelah keluar dari lautan kesadaran, Elton Su menatap Filbertier yang sedang menunggunya mengakui kekalahan. Elton Su tersenyum dan berseru, jurus pemakan jiwa. Apa? Rupanya Elton Su menguasai jurus pemakan jiwa. Pantas saja ia bisa berkembang pesat, rupanya ia menghisap reiki murni para ahli bela diri lain. Banyak orang mengira perkembangan pesat Elton Su bukan berasal dari latihan, tapi karena menyerap energi-energi ini. Tapi kemudian terdengar desahan, sayangnya, semua yang mempraktekkan jurus pemakan jiwa selalu berakhir mengenaskan. Jika tidak memasuki aliran iblis, mereka pasti akan dibunuh oleh kelompok yang lain. Elton Su tidak mempedulikan apa yang mereka pikirkan. Saat ini ia menemui sebuah kesulitan, kekuatan api yang diciptakan gabungan kebenaran mendalam ini sangat sulit diserap oleh jurus pemakan jiwa. Filbertier berkata, jurus pemakan jiwa memang sangat hebat, tapi kamu tidak bisa menyerap kekuatanku. Tingkat yin yang penuh disebut demikian karena yin dan yang di tubuh ahli bela diri bergabung, dan menciptakan aliran energi murni yang tidak terbatas. Tenang saja, aku akan mengalahkanmu, seru Elton Su. Awalnya, ia juga merasa malu harus menyerap kekuatan Filbertier seperti ini, tapi setelah mendengar perkataan Filbertier, ia tidak segan-segan lagi. Meski sangat sulit untuk menyerap gabungan kebenaran mendalam itu, tapi begitu memasuki pedang sihir berapi, ia akan berubah menjadi jinak. Dengan cepat, energi yang bergejolak itu menjadi tenang, dan dengan cepat terserap ke pusat energi Elton Su. Elton Su bisa merasakan energi di tubuhnya meningkat pesat. Begitu ini melampaui batas energinya, ia akan bisa menembus tingkat yin yang penuh. Sebenarnya Elton Su sudah bisa menembusnya, tapi karena energinya belum cukup, ia tidak bisa melakukannya. Kini, setelah energinya meningkat, Elton Su hanya perlu menunggu dengan sabar. Buk! Tiba-tiba Elton Su mendengar suara seolah sesuatu di dalam tubuhnya pecah berkeping-keping. Lalu tubuhnya terasa hampa, seperti sebuah cangkang baru yang haus akan energi. Elton Su sekali lagi mengeluarkan jurus pemakan jiwa, lalu dengan cepat menyerap energi angin dan api di sekitarnya. Seiring bertambahnya energinya, Elton Su merasa kebijaksanaannya juga meningkat. Ini terjadi saat ia menembus tingkat yin yang penuh. Pikirannya menjadi sangat peka terhadap seluruh kejadian di luar. Meski pikirannya tidak sejernih saat ia berada di tingkat manusia dewa, ia jadi semakin memahami kebenaran mendalam bumi dan langit. Karena ia telah menguasai kebenaran mendalam, saat pikirannya semakin jernih, ia segera mengenali jalannya. Perasaan ini jauh lebih baik dibandingkan saat ia belum memahami kebenaran mendalam. Karena kondisi ini tidak akan bertahan lama, Elton Su memanfaatkan setiap detik untuk memahami kebenaran mendalam angin. Elton Su naik tingkat. Terdengar seruan dari berbagai penjuru. Mereka tidak menyangka Elton Su akan naik tingkat saat ia hampir kalah. Dan bisa dipastikan, setelah naik tingkat, kekuatan Elton Su akan meningkat drastis, maka belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Filbertier tersenyum getir, meski yin dan yang-nya telah bergabung, karena energinya terus diserap keluar, ia juga tidak bisa mengimbanginya. La merasa tidak berdaya melihat Elton Su terus menyerap energinya. Situasi yang dialaminya saat ini sangat jarang ditemui.
Filbertier tidak bisa terus mengeluarkan energinya, Elton Su akan terus menyerapnya. Filbertier segera memutuskan aliran energinya, dan kobaran api itu langsung padam. Tapi sebelum energi itu lenyap, Elton Su telah menyerapnya, bagaikan sebuah vakum penyedot energi. Seluruh energi spiritual dalam radius 33 meter langsung terserap dan menjadi sumber energi Elton Su. Bersambung.